Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kecerdasan buatan atau AI bisa ngebantu ngebongkar potensi wisata yang masih tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah riset yang keren banget dengan judul Memperkuat Promosi Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung melalui analisis sentimen wisatawan menggunakan metode Deep Learning BERT. Terdengar sangat teknis ya? Tenang aja, kita bakal kupas tuntas topik ini jadi cerita yang gampang banget dipahami dan pastinya seru buat diikuti. Latar belakang dari penelitian ini sebenarnya berangkat dari sebuah misteri besar. Coba bayangkan, fakta yang satu ini. Kenapa sih Kepulauan Bangka Belitung yang kalau dipikir-pikir luas wilayahnya itu jauh lebih masif dari Provinsi Bali, malah cuma dapat secuil kunjungan wisatawan di tahun 2024 ini? Kesenjangannya kerasa banget kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan utama. Sebenarnya, apa sih yang menghambat para wisatawan buat datang dan apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka tentang Bangka Belitung? Buat menjawab teka-teki itu, ada tim peneliti hebat dari Universitas Ngudi Waluyo yang turun tangan langsung di tahun 2025 ini melalui skema penelitian terapan. Tim tangguh ini diketuai oleh Bapak Yohanes Romando Sipayung MKom dengan NIDN 0619049002. Tentunya beliau nggak sendirian, karena dibantu juga sama dua anggota yang luar biasa, yaitu Bapak Sri Mujiono Eskom MKom dengan NIDN 0628048801 dan Ibu Ani Malihatul Hawa SPD MPD dengan NIDN 0310390001. Misi utama mereka, membaca dan membedah ribuan opini wisatawan di internet buat bantu nutupin gap pariwisata yang jomplang tadi. Tapi ya, nyari opini jujur di internet itu kan ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Prosesnya lumayan panjang. Awalnya, mereka ngumpulin 1000 komentar mentah dari YouTube. Dari situ, datanya dibersihin habis-habisan. Kalian tahu sendiri kan, komentar netizen Indonesia tuh penuh dengan bahasa gaul, singkatan, sampai typo. Jadi, setelah melewati tahap pembersihan yang ketat, tokenisasi, dan penghapusan kata-kata yang gak relevan, akhirnya didapatlah 913 komentar murni berkualitas tinggi yang siap buat dianalisis lebih lanjut. Nah, disinilah letak inovasi atau kebaruan dari riset ini. Kalau metode lama kayak SVM atau LSTM, itu sering banget kebingungan ngebaca teks media sosial kita yang super berantakan. Tim ini milih pakai model deep learning bernama IndoBERT. Kenapa IndoBERT ini spesial banget? Karena model ini jago banget mahamin konteks kalimat bahasa gaul dari dua arah sekaligus. Jadi, dia benar-benar paham makna utuh di balik ketikan netizen, dan yang terpenting, dia nggak bias ke mayoritas aja, tapi akurat banget buat nangkep suara-suara minoritas. Benar-benar alat yang sempurna buat ngebaca pikiran netizen kita. Terus, dari 913 opini yang udah disaring tadi, apa dong hasilnya? Ternyata sebagian besar komentarnya didominasi sama sentimen netral, di mana orang-orang sekedar berbagi fakta atau info perjalanan. Tapi jangan salah, ada porsi gede juga yang isinya sentimen positif, alias pujian. Dan yang paling krusial, ada teguran keras dari kelompok sentimen negatif yang sama sekali nggak boleh diabaikan. Kalau kita dengerin langsung suara mereka, di satu sisi, wisatawan tuh benar-benar terpukau memuji keindahan pantai yang masih asri, bersih, plus masyarakat lokalnya yang super ramah. Tapi, di sisi lain, sentimen negatifnya ngasih peringatan yang benar-benar tajam. Mereka nyorotin banget soal kerusakan lingkungan dan polusi danau gara-gara eksploitasi tambang timah. Ini tuh ibarat pil pahit, tapi sekaligus jadi wawasan yang sangat amat berharga buat pemerintah daerah sana buat segera berbenah. Yang bikin salut, model IndoBERT tadi berhasil menaklukkan tantangan data opini yang nggak seimbang ini dengan mencetak akurasi di angka 0,71. Percaya deh, buat ukuran analisis teks bahasa gaul yang seberantakan itu, ini adalah skor yang terbilang tinggi dan mengesankan. Algoritma ini sukses jauh mengungguli para pendahulunya dan mastiin kalau suara-suara peringatan tentang lingkungan tadi nggak cuma lewat dan tenggelam gitu aja. Tentu aja, kerja keras dan metode inovatif dari tim peneliti Universitas Ngudi Waluyo ini nggak cuma berhenti jadi laporan biasa. Hasil riset krusial ini sukses nembus standar akademis bergengsi. Yap, temuan mereka udah resmi dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta II. Luar biasa kan? Artikel keren ini terbit di Journal of Soft Computing Exploration dengan judul The Application of IndoBERT in Tourist Sentiment Analysis, a Comparative Evaluation with SVM and LSTM. Ini jelas bukan cuma pencapaian besar buat tim peneliti dan kampusnya, tapi juga sebuah bukti nyata betapa pentingnya pemanfaatan data science buat ngebantu memajukan sektor pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah riset kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.